Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mata. Kira-kira material bagaimana dan proses modelingnya seperti apa. Ini sangat mudah ya. Sebenarnya banyak banget caranya ya, karena setiap orang beda-beda caranya. Langkah pertama teman-teman dipastikan dihapus di bagian objeknya, normal defaultnya, si cube-nya, lalu ke mesh, pilihnya sphere. Nah di sphere ini teman-teman kita putar dulu ke arah sumbu Y dengan cara ke rotasi, lalu klik di sumbu yang merah ini, lalu diputar aja, lalu teman-teman bisa tekan langsung angka 90, jangan min ya, tapi 90 derajat. Oke, lalu di enter. Nah sekarang arahnya sudah seperti ini teman-teman. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal ke edit mode dan teman-teman diaktifkan di bagian ujungnya saja. Terus kemudian teman-teman jangan lupa dihidupkan di sini dan namanya adalah professional editing, diklik aja, lalu tekan G, lalu tekan Y untuk mengatur kira-kira seberapa besar mau maju besarnya. Jadi kalau teman bisa diatur menggunakan scroll di mouse ya. Kalau mau besar berarti semua ketarik, kalau nggak mau ya sebagian aja. Oke, misalkan seperti ini posisinya, baru dimatikan lagi. Kita lihat agak berbeda, dia agak lonjong di bagian bawahnya, belakangnya agak bulat. Nah setelah sampai di sini kita mencoba membuat bagian. Jadi kalau di mata itu ada lensa depannya, ada bagian dalamnya tuh, saya lupa namanya, apakah iris gitu ya, terus sama bola matanya. Nah ini gimana cara kerjanya untuk materialnya. Nah teman-teman dipastikan kita langsung tekan aja kontrol plus ya untuk kita seleksi bagian depan, lalu tekan kontrol plus itu untuk menambah seleksi yang kita butuhkan. Terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman bisa mencoba untuk dari samping ya, dari samping ini lensa depannya biarkan saja seperti ini, tapi saya kepengen lensa belakangnya nanti duplikat ya, jadi saya tekan shift D. Oke, kemudian di enter, lalu tekan saya jangan tekan apa-apa, biarkan saja, kemudian klik kanan, pilihnya adalah mirror yellow global, nanti arahnya kebalik seperti ini. Jadi kalau di wireframe seperti ini. Nah kemudian teman-teman tinggal digeser kira-kira ke arah belakang, tempatkan di sini ya. Jadi nanti ada lensa bagian depan, bagian dalam, bukan lensa dalamnya, namanya iris gitu ya. Jadi kalau udah sampai sini tinggal tekan P lalu selection. Nah ini terpisah ya. Jadi bagian yang dalam ini mungkin saya kasih nama iris kali ya, gitu deh pokoknya iris. Terus kemudian atau nggak bagian dalam lah, atau bagian dalam. Kalau salah tolong komentarin ya bahasanya ya. Oke, mungkin salah. Oke, baru saya klik lagi objeknya bagian depannya, lalu saya menggunakan edit mode, klik ujungnya lagi, lalu saya seleksi lagi, saya tekan kontrol plus. Kemudian teman-teman tinggal langsung aja ditekan, jangan duplikat, langsung tekan P aja, jadi dipisahkan. Jadi ini untuk lensanya ya teman-teman, jadi saya matikan, dan ini untuk lensanya bagian depan. Oke, saya kasih lensa, mungkin lensa gitu ya, kaca bening di depan lah bahasanya ya. Terus yang ini adalah bola matanya, simple, sederhana gitu aja. Jadi pada dasarnya ini objeknya semuanya itu nanti terpisah ya, dari bola, dari lensa, dari iris bagian dalam itu terpisah, dan masing-masing teman-teman tinggal diklik kanan, pilihnya dibuat smooth ya, klik smooth. Ini juga sama set smooth, dan bagian iris bagian dalam juga sama, diklik kanan set smooth ya. Oke, seperti ini tampilannya. Dan saat ini kita bagaimana cara materialnya, simpel aja teman-teman. Jadi saya membuat 3 material berbeda di sini. Kalau mau jadiin satu bisa nggak sih? Bisa, sama aja teman-teman, tapi saya membuat agak terpisah biar agak mudah dimengerti ya kan. Jadi ada bagian bola, iris, dan lensa. Oke, saya klik di bagian shadingnya, kemudian di shading saya konsentrasi di bagian lensa. Di lensa ini teman-teman boleh ke shader editor, kemudian teman-teman tinggal diklik di new. Oke, saya tekan N untuk menutup bar yang ada di kanan, dan teman-teman bisa mengontrol di sini. Teman-teman bisa mengatur di bagian roughness-nya di nolin, kemudian di transmissionnya itu roughness untuk apa sih? Efek pantul. Jadi efek kayak ada suasana lingkungan tuh nanti akan mantul ke sini, jadi kayak mengkilat. Ini kelihatan tuh ya, kalau roughness saya penuhin dia tidak mengkilat, tapi ketika saya tarik ke belakang itu mengkilat. Nah itu kelihatan efeknya kayak mengkilat gitu ya, itu dia. Terus kemudian white-nya saya kasih nilai 1 transmissionnya. Oke, ini biar kelihatan efek di lingkungan seperti apa, biar kelihatan. Kemudian setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba diklik di bagian material di sini, cari di bagian settingnya dibuka dulu. Terus kemudian di sini ada ray trace refraction. Nah di ray trace refraction ini boleh dicentang, kemudian teman-teman diaktifkan di sini juga, namanya adalah render. Nah di render ini ada namanya screen space reflection ya, dicentang juga, tik, lalu refleksinya dicentang juga. Nah ini udah transparan teman. Jadi
dalamnya sudah kelihatan. Nah gitu ya, jadi daunnya agak cegok. Yang pertama sudah selesai untuk material pertama. Sekarang ke bagian ke irisnya, iris bagian dalam ya. Jadi iris bagian dalam ini mungkin saya matikan dulu. Nah itu ya, ini bagian dalamnya nih ya. Ini bagaimana cara materialnya, klik aja di sini, lalu mungkin di sini kasih namanya sama, boleh iris bagian dalam gitu ya, ya bukan gitulah bahasanya ya. Oke, sedangkan tadi kalau di lensa, kalau saya aktifkan bagian depan, mungkin namanya beda nanti ya, tapi saya setting ke iris dulu. Nah saya matikan. Oke, saat ini ke iris bagian dalam. Nah teman-teman bisa menggeser bagian yang ini nih, yang prinsip base shape nih saya tidak gunakan dulu, saya geser ke belakang. Jadi ini adalah materialnya, sedangkan ini adalah output rendernya. Oke, yang saya gunakan cuma satu teman-teman, yaitu Voronoi ya. Saya klik search, lalu shift A, search para Voronoi tekstur di sini. Voronoi. Jadi ini Voronoi ini adalah untuk pola nanti garis-garis. Jadi kalau di mata itu ada garis-garis ya. Jadi saya bisa membuat pertama kali menggunakan yang namanya Voronoi dulu, terus atau kita bisa menggunakan gradient. Saat ini pakai ini, jangan lupa. Terus kemudian setelah diaktifkan ini baru kita ke edit, preference, pastikan node triangle-nya diaktifkan ya. Jadi node triangle-nya dicentang. Kenapa? Jadi kita tidak perlu mencari parameter lagi, langsung tekan Ctrl T aja, otomatis antara mapping dan tekstur koordinat sudah ada. Seperti itu ya. Dan kemudian di sini bagaimana cara menyambung kemari, bisa manual begini, bisa, atau teman-teman bisa tekan Ctrl Shift lalu klik di sini. Nah ini akan masuk. Nah bentuknya seperti itu. Nah ini saya coba untuk lihat dari depan dulu, kemudian saya kondisikan sebagai normal. Nah, ya seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu kondisinya, isi bagian dalamnya. Dan di sini kita bisa rubah nilainya 0,5 ya, 0,5 atau bukan 0,5 tapi lebih konsentrasi. Sebentar, saya geser ke bawah. Ini kenapa muter? Jangan 0,5 dulu ya. Sekarang di kondisinya di generate ya, pastikan teman-teman dirubah dari objek ke vektor. Nah itu dia, dari objek ke vektor dulu, itu dia pertama. Jadi kadang-kadang orang bingung di sini nih. Nah itu dia. Oke, nanti untuk warna, kalau ini untuk yang objeknya dikonsentrasi di situ. Terus kemudian teman-teman bisa konsentrasi di bagian Z-nya, di skala ini boleh kasih nilai kita 314 kayak gitu. Kalau kurang besar ini dibesarin aja, diatur berapa, silakan sesuai. Jadi kalau di mata tuh ada kayak ada garis-garis ya kurang lebih ya. Nah ini baru diatur banyak scale-nya di sini, jumlah dari scale-nya. Dah selesai, untuk yang pertama udah selesai. Ini untuk pertama dulu ya, baru saya matikan. Nah saat ini saya kepengen membuat warna matanya di bagian iris dalam tuh ada warna mata ya, dengan cara teman-teman ke bagian search ya, shift A, pilihnya adalah gradient texture. Nah saya hanya menggunakan gradient texture, sama satu lagi shift A itu untuk color ramp. Jadi gradient texture di sini. Oke, sebentar saya geser bentar, mungkin pusing kali ya. Oke, jadi yang pertama gradient untuk warnanya, untuk mengontrol warna, sedangkan inilah gradient pola untuk kelihatan seperti apa nanti peletakannya ya. Untuk mengontrol jadi letaknya di mana posisinya ya kurang lebih ya, untuk gradiennya apakah di belakang, depan, atau samping. Lalu tekan Ctrl T. Nah tekan Ctrl T, nah teman-teman boleh dicentang ini kemari, centang lagi dihubungkan. Lalu klik di bagian sini, lalu tekan Ctrl Shift S ya. Oke, shift klik aja. Oh, shift S lagi. Ctrl Shift Ctrl klik aja, langsung nyambung otomatis. Nah ini udah masuk warnanya teman-teman. Nah di sini kita pilihnya yang spherical karena bulat. Nah sekarang kita atur di bagian yang location. Nah ini tidak dirubah ya antara generate-nya. Kalau tadi kan di objek, sekarang ke generate-nya. Lalu di sini dirubah menjadi min, taruhlah min 5 lah, posisi tepat tuh min 5 ya. Sebenarnya awalnya juga saya ngeraba-ngeraba, tapi saya dapatnya seperti ini udah aman. Nah setelah sampai ini baru teman-teman kontrol di bagian yang namanya scale. Ini bisa diatur apakah sebesar ini atau seperti ini. Jadi di bola mata itu ada bagian dalam hitam, ada putih ya. Di sini mainnya. Ini tidak ya, tidak baku. Kalau mau disamakan dengan saya juga boleh, tapi ini standar bolanya tidak saya rubah. Ini saya geser ke atas dulu. Oke. Kemudian warna dari si bola matanya kita bisa atur di sini teman-teman. Kalau ini adalah area besar kecil, mengontrol area besar kecilnya radialnya, polanya. Kalau yang ini adalah untuk warnanya. Nanti tinggal dirubah aja kira-kira warnanya apa. Oh saya maunya warnanya misalkan mau dibalik arahnya, saya pakai flip.
Nah begitu juga boleh diatur ke dalam. Nah kayak gini udah atur lagi. Kok kecil sih ininya bulletannya? Ini dikarenakan di sini teman-teman, jadi kita atur di sini. Nah agak gedean, nah agak gede gini. Nah atur di sini. Nah, ini arah warnanya, nah gitu ya, kira-kira bagaimana? Nah ya segini kali ya. Oke, yang ini saya kasih warna hijau. Selesai. Gampang kan, gitu doang kan, warnanya tinggal diatur warna bebas. Oke. Nah sekarang biasanya kalau di mata itu ada pinggirannya, ada garis-garis. Nah ini garis-garisnya mana? Garis-garisnya tuh yang ini. Nah pertanyaannya adalah sekarang gini, kita sudah dapat nih yang ini, yang atas adalah untuk mengontrol warna bagian hijau hitamnya, sedangkan yang ini saya geser dulu ya, sedangkan yang ini adalah dari garis-garis dalamnya. Gimana caranya? Jadi kita harus dipadukan, dicampur nih antara si warna atas dan bawah ya, dengan cara kita ke Shift A, saya tarik kemarin deh biar tahu deh ya, biar lebih dekat. Saya tekan Shift A, search, pilihnya mix. Nah, ini dicampur. Nah dicampur berarti kita pakai teknik namanya blending, jadi menggunakan color, pilihnya, terus tipenya overlay. Nah nanti yang ditarik tuh posisi begini, jadi yang color ini tarik kemari, terus yang ini tariknya kemari. Nah ini udah connect, tapi belum terlihat dikarenakan belum masuk ke dalam rendering. Jadi cara masukinnya adalah boleh tarik kemari atau ditekan Ctrl Shift klik. Nah dia masuk, udah jadi tuh, simple kan. Nah itu dia. Itu sederhana kok, gampang. Jadi setelah itu baru kalau udah ketemu nih, udah gampang nih, gak usah dipakai, biarkan aja, gak usah dipakai ntar ya, tapi nanti suatu saat dipakai pas pada saat bikin bolanya ya. Oke, jadi saya tektur seperti pasangannya ini, pasangannya ini, pasangannya ini, gini teman-teman. Nah gitu ya, jadi material itu seperti ini modelnya kurang lebih. Terus kemudian bagaimana dengan bola nih, untuk mengontrol kira-kira besarnya bisa diatur di sini ya, kerapatannya lebih detailnya. Jadi ya silakan. Oke, kalau mau lebih banyak tinggal diatur di sini tipisnya. Nah oke, begitu. Setelah itu baru kita konsentrasi di bagian bolanya. Ini kalau saya matikan kehidupan lensanya kelihatan tuh, jadi kayak mata ya kan, gampang. Oke, klik bagian belakangnya. Saat ini bagaimana cara materialnya untuk bagian belakangnya. Jadi biasanya di bola mata tuh ada kayak urat-urat ya, urat-urat atau kayak garis-garis lah, kira-kira kayak jalur nadi gitu ya kira-kira ya, nggak tahu bahasanya deh. Saya klik new dulu, terus kemudian ini kelihatan di sini udah ada. Oke. Nah teman-teman tinggal diaktifkan aja di bagian iris. Nah material irisnya ini di copy aja nih. Jadi material yang di sini di copy aja nih, dari sini nih, di blok. Set. Nah kecuali yang belakang ya. Ini di Ctrl C ya. Jadi saya Ctrl C, di copy, kemudian klik bagian yang bola matanya, lalu di paste di sini ya, Ctrl V. Nah sorry, report. Oke, sebentar, reportnya belum diterima dia. Sebentar, saya ulangi. Klik dari iris dulu, jadi dari sini saya klik di sini. Kenapa tadi tidak tercopy? Karena mau saya ada di sini. Nah ya, jadi pastikan kalau ingin mengcopy sesuatu, diblok dulu areanya, lalu klik mouse di sini, Ctrl C. Oke, kemudian diaktifkan yang ini, lalu aktifkan di sini, kemudian saya tekan Ctrl V. Nah dia terkadang seperti itu. Nah kalau udah kayak gini gampang teman, tinggal dicoba untuk kalau ditarik langsung gini, dia biasanya langsung kelihatan udah masuk. Nah untuk bagian belakangnya tuh ya belakangnya, cuman kita hanya mengganti ini aja teman-teman, diganti warnanya, simple. Ini untuk yang bagian belakangnya ya. Jadi untuk material lalanya udah dapet, jadi biasanya warnanya putih seperti ini ya. Oke, ini 100%. Kalau saya naikin berapa, ini aja hue-nya normal putih aja, tidak apa-apa ya, udah. Terus kemudian warna yang hitamnya diganti warna merah. Nah jadi tuh ya kan. Nah pertanyaannya, urat-uratnya gimana nih, kok bisa kurang pas atau gini? Tinggal diatur di sininya teman, dia diatur di bagian sininya. Oke, nanti diklik di plus. Nah ini tengah-tengah diatur. Nah kira-kira seberapa besar uratnya, seberapa jauh yang diinginkan, apakah di sini, apakah begini. Nah dia. Oke, jadi ini bisa ditarik ke depan. Nah ini untuk mengontrolnya teman bisa mengatur di bagian irisnya besarnya di sini. Spherical nih ya, di bagian ini. Sekali lagi di sini kontrol. Nah gitu ya, diatur di situ. Oke, jadi dibuatnya seperti itu. Jadi kita bisa ngatur apakah warnanya mau lebih ke depan atau begini atau begini.
Itu boleh, tinggal diatur aja. Oke, kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa ininya dinaikin, mainin. Nah, yang banyak-banyak lah. Nah, kayak gitu ya. Kurang maju deh, kurang maju. Klik. Nah, jadi kalau di depan tuh kelihatan kayak tuh, kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Hahaha, simple ya. Kok agak lebaran deh. Oke. Cukup. Oke, ini warna juga boleh dirudupin lagi, mungkin agak lebih mudah lagi. Oke, sip, seperti ini, simple. Nah, itu dia. Ini udah gambar mata. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok matanya tidak mengkilat ya? Nah, ini di sini mainnya, di roughness-nya naikin. Nah, udah mengkilat. Look, mengkilat ya jadinya. Simple dan sederhana. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya setiap minggunya. Kalau begitu, sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih.